Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, yaitu ke Masjid Cordoba, guna untuk belajar bersama terkait dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Setiap apa yang kita catat nanti mudah-mudahan juga terkait dengan ilmu-ilmu Allah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan senantiasa kita menjalankan beberapa sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah kita hari ini belajar bersama, menuntut ilmu sama-sama terkait dengan qauliyahnya Allah Subhanahu wa taala ataupun kauniyahnya, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita belajar, pastinya ini bisa menjadi cahaya penerang bagi kita, agar kita senantiasa ditunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang hak, dan juga kita akan tahu mana yang batil. Dan nantinya juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bunda-bunda yang dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bunda semuanya dalam keadaan sehat nggih? Alhamdulillah. Kalau saya jujur pun hari ini agak greges. Kemarin agak kecapean, tidak kenapa. Alhamdulillah sekarang agak lumayan enakan. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar, ini adalah amunisi ya. Bukan amunisi hanya sekedar materi, tapi juga amunisi ruhiyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di kajian rutinitas ya, kajian mingguan, masuk di kajian hadis arba'in yang kemarin, mohon maaf, kemarin diganti oleh Ustadz Azam. Dan hari ini kita kembali lagi ya, kemarin di Ustadz Azam. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali untuk belajar bersama. Yang kemarin hadis 7, sekarang kita akan bahas hadis yang ke-8. Kalau yang kemarin hadis 7 tentang ad-dinun nasihah. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sekalian, nanti kalau seandainya ada sesuatu yang salah dari saya, mohon diingatkan. Nah, jelas saya adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan.
Di sini mengambil tema mengajak untuk bersyahadat dan sholat. Ini hadis yang kalau seandainya mengartikan ada hal-hal yang sangat lumayan untuk susah untuk dipahami. Artinya pendapat orang itu loh, Islam itu kok suka memerangi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita belajar banyak hal, Islam itu rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya bacakan dulu hadisnya, nanti kita coba kita artikan dan kita pelajari bersama terkait dengan syarahnya ataupun terkait dengan penjelasannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemarin saya lihat dari Ustadz Azam itu kayaknya, Bunda, kalau gimana kalau seandainya kita sambil baca bareng-bareng. Setidaknya kita tahu dan tahu lafadznya. Saya jadi tertarik, boleh juga ya. Nggak apa-apa nih Bun, kalau saya baca kemudian Bunda ngikutin apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tuh kurang ya. Belum sarapan. Mau ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca bernilai ibadah di sisi Allah pun ya. Di sini diriwayatkan oleh siapa lagi kalau bukan Bukhari dan Muslim, atau kita sebut biasanya muttafaqun alaih, yang artinya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan hendak untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga ia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa yu'tuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka semuanya melakukan yang demikian itu, asamu minni, mereka semuanya senantiasa akan terjaga dariku.
dima'ahum wa amwalahum, yaitu apa yang terjaga tidak lain adalah darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan ketentuan Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka tidak lain semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Imam Bukhari itu hadis nomor yang 25, kemudian Imam Muslim di nomor ke-22. Kita lihat sumber hadisnya di Imam Bukhari di dalam sebuah kitab namanya Kitabul Iman, babnya adalah Al-Fa'inat Tabu wa Aqwam As-Shalah. Kemudian kalau nomor 25, sedangkan dalam Imam Muslim sama dalam kitabnya, yaitu kitab iman juga, namun dalam bab yang namanya Al-Amru bil Qitalin Nas, nomornya 22. Kalimat tambahan illa bihaqqil Islam terdapat dalam riwayat Bukhari, namun tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Artinya hadis ini kalau di dalam Imam Muslim itu tidak ada tambahan illa bihaqqil Islamnya. Artinya lebih sempurna daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu sumber daripada hadisnya. Kemudian kita bahas sebenarnya apa sih makna atau pesan-pesan atau poin dari kandungan hadis ini. Kita awali daripada mufradatnya atau kosakatanya. Hadis ini sebagaimana yang tadi kita baca, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga meridhoi keduanya. Loh, di sini kan Ibnu Umar sendiri, kenapa kemudian yang diridhoi adalah keduanya? Maksudnya siapa? Maksudnya yang dimaksud di sini tidak lain adalah ayahnya. Ayah siapa? Umar bin Khattab. Kemudian makanya di sini kemudian radhiyallahu anhuma. Kok kenapa dua-duanya? Di lain riwayat biasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau Ibnu Umar biasanya radhiyallahu anhuma, dua-duanya. Kenapa? Karena emang dua-duanya antara Ibnu Umar dan Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah. Subhanallah ya. Jadi kemudian radhiyallahu anhuma. Jadi karena dua-duanya sahabat, kemudian langsung ditujukan untuk keduanya sekaligus. Semoga Allah senantiasa meridhoi kedua orang yang paling baik ini, sahabat Rasulullah. Subhanallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sedikit kita menyinggung terkait dengan biografi. Siapa sih sebenarnya Ibnu Umar? Ya anaknya Umar bin Khattab. Maksudnya siapa ya? Karena kita biasanya kalau lebih tahu tentang terkait dengan sejarah itu enak ya. Anak kita kemudian, oh ini namanya Amr bin Yasir nih. Oh, karena kenapa? Keteguhannya dalam keimanan. Kemudian lagi Salman Al-Farisi. Kenapa kok namanya anak Salman Al-Farisi? Karena dia salah satu sahabat Rasulullah yang punya ide cemerlang ketika di perang Khandaq. Nah, begitu juga agar anak-anak kita ya mungkin dikasih nama yang baik, kita setidaknya juga tahulah terkait dengan biografi salah satu sahabat kita. Ini agak lumayan ya, insyaallah. Tapi insyaallah ini tentunya bisa menjadi ilmu bagi kita. Nah, nama aslinya Ibnu Umar itu kan, Ibnu itu kan artinya anak. Anaknya Umar, Ibnu Umar. Kalau anaknya Abu Bakar berarti Ibnu Abu Bakar. Anaknya Joko, Ibnu Joko. Tapi kalau bapaknya Joko ya Abu Joko ya. Itu istilah kata sudah kita ketahui namanya kunyah ya. Nama aslinya Ibnu Umar itu sendirinya adalah Abdullah. Abdullah bin Ibnu Umar bin Khattab. Jadi dia itu namanya aslinya adalah Abdullah,
bapaknya namanya Umar, ya kemudian kakeknya namanya Al-Khattab. Beliau hidup sekitar tahun 610 sampai 693 Masehi. Yang jelas dia hidup itu sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi. Bahkan kemudian Rasulullah, ya, artinya dia hidup di masa Rasulullah SAW kurang lebih sekitar, Rasulullah belum sebagai seorang nabi itu sekitar umur 10 tahun atau 9 tahun. Dia seorang sahabat Nabi, merupakan periwayat hadis yang terkenal. Nah, kita tahu banyak perawi-perawi hadis. Yang pertama siapa? Yang paling banyak tidak lain adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu yang paling banyak, yang hadisnya kurang lebih sekitar 5.000. Masya Allah. Bunda semuanya hadis, apalagi hadis berapa? Yang kedua, ya, nah ini yang kedua adalah Ibnu Umar. Tapi luar biasa ya, yang paling banyak itu rata-rata, mohon maaf, riwayat hadis itu yang masih muda-muda di zaman Rasulullah. Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, itu kan orang ya muda-muda. Tapi kenapa Abu Bakar, Umar? Nah kemudian setelah setelah Abu Hurairah kurang lebih 5.000, kemudian Ibnu Umar yang kedua kurang lebih sekitar 2.600, kemudian ada yang namanya Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik baru kemudian istri tercinta Rasulullah, Aisyah. Itu periwayat hadis yang luar biasa. Ia adalah anak khalifah yang kedua, ya, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil. Jadi Umar itu masuk Islam kalau nggak salah ketika Rasul umurnya 27 tahun, dan itu pada waktu itu sebelum hijrah. Dia itu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Nah, tahun kenabian ayahnya masuk Islam, kemudian anaknya enak. Ayo, ini tugas seorang ayah bunda ya, bagaimana mengajak anak-anaknya untuk jalan selalu di jalan kebaikan. Mumpung masih anak-anak, ayo dimasukkan, nanti takutnya kalau sudah besar. Jadi pada waktu itu Umar masuk Islam, kemudian anaknya Ibnu Umar juga masuk Islam. Dan ia ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Ini ada kisah luar biasa. Pada usia 13 tahun ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah menolak. Masya Allah. Usia anak 13 tahun sudah punya cita-cita luar biasa untuk syahid. Kalau anak-anak kita, anak SD, 12, SMP, gimana ya? Punya nggak ya bayangan? Ayo. Ini luar biasa ya, anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, anaknya Ibnu Umar. Dia sudah luar biasa. Aku kepingin jihad. Nah, namun kata Rasulullah, jangan dulu. Biasa jadi kamu belum punya KTP, bisa jadi ya belum diikutkan untuk berjihad. Sama ya, di perang Badar dia tidak diperbolehkan, di perang Uhud pun dia juga tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah pada perang Khandaq, nah usianya beliau kurang lebih sekitar 15 tahun. Alhamdulillah dia juga sudah diperbolehkan untuk ikut perang. Subhanallah. Ia ikut perang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mu'tah. Artinya dia banyak mengikuti perang. Perang Mu'tah luar biasa, kita banyak sejarahnya ya. Salah satunya Ja'far ini pun kemudian syahid ya. Ada Abdullah bin Rawahah ya, kemudian dan turut pula dalam pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ia ikut dalam perang Yarmuk, dan dalam penaklukan Mesir di daerah Afrika pun dia ikut. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, ia pernah ditawari Ibnu Umar itu sebagai hakim, namun ia tidak mau menerimanya. Bahkan pada waktu Umar meninggal pun ternyata banyak orang-orang yang karena suka pada Ibnu Umar, dia malah mau jadikan apa? Presiden, mungkin mas, calon presiden, khalifah. Namun tetap dia tidak mau, karena dikatakan bahwasanya beliau itu tidak suka berpolitik. Kalau sekarang orang-orang malah kepingin menyalonkan diri ya.
Nah, kemudian di masa yang sangat banyaknya fitnah, masa Umar bin Abi Thalib, karena dia alhamdulillah mungkin bisa jadi karena dia tidak berpolitik, ya, dia tidak ikut campur terkait dengan peristiwa itu. Kemudian dia itu meninggal wafat pada tahun ke-74 Hijriah, pada tahun Masehinya adalah 693 Masehi. Di antara para sahabat ini kalau nggak salah ilmunya luar biasa. Umurnya kurang lebih sekitar 83 sampai 85. Sahabat-sahabat Rasulullah rata-rata umurnya 60-63. Tapi ini sama kayak Utsman bin Affan, agak lumayan lama. Tapi dengan ini subhanallah ya, ilmunya banyak sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ya alhamdulillah kita salah satunya kita mendapatkan salah satu hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini ya Bunda semuanya terkait dengan profil daripada sahabat Ibnu Umar. Pesan-pesan dalam hadis ini coba kita kaji sama-sama. Umirtu, aku diperintah. Siapa yang diperintah? Karena ini adalah Rasulullah, maka yang memerintah Rasulullah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. An uqatilan nas. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Bahwasanya aku diminta untuk memerangi manusia. Ini kan image-nya jelek. Masa Rasulullah diperintah untuk berperang, memerangi manusia, padahal secara tidak langsung Islam itu kan agama damai ya, rahmatan lil alamin. Namun dalam riwayat lain sebenarnya hadis ini juga kena. Cuman yang di sini kenapa kalau kemudian kalimat ini menggunakan uqatilan, artinya memerangi. Memerangi itu kenapa tidak menggunakan kalimat aktulu, membunuh. Nah, di sini sifatnya tidak lain adalah ketika kaum muslimin berperang pun disebabkan karena biasanya adanya desakan dari berbagai macam propaganda, kemudian mau menyerang Islam, baru kemudian Islam memerangi. Artinya defensif, hanya sekedar bertahan. Nah, hal ini juga berdasarkan dengan sebuah riwayat yang dimaksud untuk memerangi di sini tidak lain adalah sebagaimana yang dijelaskan ya oleh Syekh Imam Ismail Al-Ansari menjelaskan, an-nas yang memerangi yang dimaksud dengan manusia yang diperangi di situ tidak lain adalah al-musyrikina min ghairi ahlil kitab, yaitu kaum musyrikin selain ahlil kitab. Jadi orang-orang musyrik yang bukan ahlul kitab. Karena yang jelas kita tahu ahlul kitab itu kan sama-sama dengan semua, ia beriman dengan kitab-kitab samawi. Sedangkan orang-orang musyrik tidak. Ya, yang dari samawi ya yang sekarang kita tahu masih tidak lain adalah orang, mohon maaf ya, Nasrani, Yahudi. Mereka kan beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kita juga sama. Mengimani dengan. Sedangkan orang musyrik itu tidak. Makanya ya, ini yang diperangi adalah orang-orang musyrik yang ahlul kitab. Sebagaimana juga yang diriwayatkan atau dijelaskan oleh Imam An-Nasai, umirtu an uqatilan nasal musyrikin hatta yashhadu an la ilaha illallah yubayyin makna hadil kalimat. Kata Imam An-Nasai, maksud dari an-nas di sini adalah, atau yang dimaksud dengan memerangi manusia yang di sini tidak lain adalah mereka itu adalah orang-orang musyrikin, hingga sampai mereka senantiasa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ya, nah ini adalah makna sebenarnya. Kalau dikatakan di sini makna daripada memeranginya. Tapi yang lebih urgen lagi, yang lebih penting, dan ini makna secara ijmali, bahwasanya hadis ini ya selain bermakna perang dan juga merupakan Islam itu ketika menyebarkan agama Islam ke muka bumi ini selain dengan perang, artinya itu bukanlah jalan satu-satunya. Tapi makna uqatilah di sini ada yang meriwayatkan intasyaru, artinya apa? Menyebarkan, bukan memerangi tapi menyebarkan. Dengan cara apa? Tidak lain dengan cara yang namanya dakwah. Nah, jadi kita diminta, Rasulullah itu diminta untuk senantiasa berdakwah kepada semua manusia ataupun semua orang-orang yang belum masuk Islam.
Sedangkan dalam metode dakwah pun kita akan tahu ya, tidak harus kemudian kita bersikap kasar dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ketika kita berdakwah kepada orang lain pun memiliki berbagai macam metode. Karena sejatinya Islam itu adalah bukan agama paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kemudian ud'a ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Sedangkan metode-metode dalam berdakwah pun kita memiliki banyak metode. Yang pertama dengan cara bil hikmah. Ketika kita dakwah kepada banyak orang, maka dengan hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Ada yang mengatakan lagi, riwayat lain penjelasannya, ketika kita berdakwah sesuai dengan kaumnya, bahasa sesuai dengan kaumnya. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang mungkin mohon maaf inteleknya lebih tinggi, maka bahasanya bahasa mereka. Kepada orang-orang awam, ya kepada bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa orang awam. Wa mau'izatil hasanah. Bahkan kemudian dengan cara apa? Memberikan motivasi, nasihat-nasihat yang baik. Wajadiluhum billati hi ahsan. Yang terakhir, kalau seandainya mereka kemudian kepingin mengajak debat, ya nggak apa-apa kita debat. Kemudian ada embelnya hi billati hi ahsan. Tapi ketika kita berdebat pun dengan cara yang namanya ahsan, dengan cara metode kata-kata komunikasi yang baik. Kalimatnya juga ahsan, afdol. Ini isim tafdil banget ini. Harus yang paling baik. Jangan sampai kemudian ketika berdebat kepada mereka, ya, kemudian debatnya itu adalah debat kusir bahasanya. Debat yang yang hanya mengendalikan adanya emosi, hanya mengendalikan, bos, pokoknya saya harus menang, tapi tidak tahu bagaimana jalan kebenarannya. Nah, jadi ini terkait dengan dakwah. Jadi metode dakwah yang dilakukan, yang harus dilakukan kita dalam berdakwah kepada orang-orang yang bisa jadi belum masuk Islam. Kemudian terkait dengan tadi, kalau hadis tadi meriwayatkan terkait dengan yuqatilun nas, itu kalau kita lihat juga nggak mungkin Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang belum masuk Islam. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa ya, mana Rasulullah SAW di antara para sahabatnya ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah, itu kan yang penting yang kita kedepankan Rasulullah itu tidak lain adalah perdamaian. Walaupun pada dasarnya di perjanjian Hudaybiyah itu kan sangat memojokkan kaum muslimin, sehingga para sahabatnya itu kan loh nggak adil ini. Tapi karena Rasulullah ingin mendepankan yang namanya islah atau perdamaian, bagaimana caranya pun yang jelas Islam itu agama damai, kemudian agar bisa menarik perhatian. Rasulullah SAW di Mekah kurang lebih sekitar 13 tahun. Ketika berdakwah sama sekali tidak ada kata-kata ayo kita memerangi. Apalagi ketika ke Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pertama kali ke Madinah? Yang kita terkenal dengan namanya Piagam Madinah. Yang pertama kali adalah menyatukan orang-orang yang ada di situ, ya, berbagai macam galongan, kaum Muhajirin, Ansor, bahkan ada juga orang Yahudi di situ. Yang dilakukan Rasulullah adalah apa? Menyatukan mereka, subhanallah. Tidak ada istilahnya, ayo kita perangi mereka. Luar biasa. Artinya agama Islam itu tidak lain adalah agama yang membawa kasih sayang kepada semuanya. Nah, kemudian lanjutan hadis ini, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita mengajak berdakwah kepada mereka kalau bisa sampai mereka senantiasa mengatakan atau bersaksi yashhadu alla ilaha illallah. Mereka senantiasa bersyahadat wa anna muhammadar rasulullah, dan
sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita masih ingat ya, kenapa kok di Mekah itu rata-rata memang orang musyrik, ya. Kemudian susah banget untuk masuk Islamnya, kurang lebih sekitar 13 tahun Rasulullah dakwah itu. Tapi mereka mengatakan apa? Karena mereka ya agama yang mereka yang bawa itu agama-agama yang bukan samawi, tapi agama-agama yang buatan mereka seperti patung dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak punya keyakinan. Makanya kemudian ketika mereka disuruh masuk Islam, loh, ngapain gak mau Islam? Dan mereka senantiasa tidak mau mengakui seorang nabi, karena memang orang musyrik itu tandanya mereka tidak percaya dengan adanya nabi. Masa nabi itu jalan-jalan, makan sehingga mereka susah. Tapi ketika di Madinah, subhanallah ya, banyak kemudian, walaupun kemudian yang dakwah itu sebelumnya yang hijrah dari para sahabat, karena mereka memiliki beragama-agama samawi dari orang Nasrani, dari Salmasi dan sebagainya, mereka meyakini, oh iya, nanti satu saat akan datang seorang nabi. Kita masih ingat kisahnya Waraqah bin Nufail, Buhairah, ya, ketika melihat Rasulullah terkait dengan kedatangan Nabi, oh iya, ini Nabi, tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Sehingga mereka ketika datang Nabi, mereka langsung yakin, oh ini adalah Nabi. Tapi ketika orang-orang musyrik ke muka susah. Makanya kemudian di sini diminta untuk apa? Hatta yasyhadu alla ilaha illallah, mereka bersaksi kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi tujuan daripada hadis ini senantiasa mengajak setidaknya ada dua hal. Yang pertama tidak lain adalah terkait dengan akidah, keyakinan. Ini agak susah ya. Kalau berbicara terkait dengan iman itu luar biasa. Pondasi yang paling penting tidak lain adalah iman. Makanya kemudian banyak hadis, banyak ayat yang mengutamakan terkait dengan iman. Orang masuk surga pun diawali dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga. Karena emang keyakinan itu harus ditumbuhkan dari benar-benar yakin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman falyaqul khairan aw liyasmut fal yukrim jaruhu, semua terkait dengan keimanan. Kemudian di sini juga mengingatkan kita metode dakwah dengan cara syariah, artinya terkait dengan hukum-hukum yang nilai keislamaan. Keislaman dia fikih seperti sholat, zakat, haji. Namun yang luar biasanya Islam itu ketika kita masuk Islam itu apa? Hanya kemudian diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tidak usah bayar. Tapi hanya dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Sudah masuk Islam, akan dijamin senantiasa kamu akan masuk surga. Subhanallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harus kita perhatikan. Janganlah kamu mati kecuali ya dalam keadaan Islam. Pentingnya keimanan kita terkait dengan Islam. Kemudian ketika kita mau meninggal pun lakinu mautakum, ditalkinkanlah kita. Ditalkin diulang-ulang lagi, mentalkin bagaimana kemudian kita diminta untuk syahadat, mengingatkan terkait dengan ya syahadat. Subhanallah. Ya, nah tapi ini jadi Islam itu hanya ketika kita masuk Islam diminta untuk senantiasa hanya menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Bismillah. Insyaallah dia akan selalu terjaga. Selanjutnya, konsekuensinya ketika kemudian ia meyakini, insyaallah ketika dia meyakini dengan adanya ikrar bersyahadat, kemudian bersyahadat Allah sebagai Tuhan, kemudian Rasulullah sebagai utusannya, maka yang harus disempurnakan tidak lain adalah mereka diminta untuk wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Nah,
udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian semuanya ke agama Islam dengan cara sempurna. Sempurna dengan apa? Yang menjalankan setidaknya syariatnya. Dengan cara mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika kita telah melakukan hal ini, maka yang kita lakukan adalah, maka konsekuensinya ketika kita sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka kita menjalankan syariat-syariatnya dengan cara menunaikan sholat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika mereka sudah melakukan yang demikian itu, sudah melakukan syahadat, kemudian sholat dan zakat, kata Rasulullah, asamu minni, mereka senantiasa telah terjaga dariku. Wahfadu mana'u, mereka telah terjaga dan terjaga, mereka telah mendapatkan sebuah jaminan dari syariat Islam. Artinya mereka semuanya ketika sudah syahadat, semanda sholat dan zakat, harta mereka senantiasa dima'ahum wa amwaluhum, senantiasa sudah dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadis ini, kemudian ada perdebatan yang sangat luar biasa antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, yang mana pada waktu itu ketika di masa Khalifah Umar, masa Abu Bakar, orang-orang itu sudah mulai tidak lagi percaya kepada Islam, sehingga mereka murtad. Mereka senantiasa murtad, ya tidak lagi ya mau memeluk agama Islam. Tapi bukan hanya murtad, mereka bahkan kemudian salah satunya adalah tidak mau menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat, dan selain hanya tidak menunaikan zakat, kemudian pada waktu itu yang menyebabkan kemudian Abu Bakar harus memerangi mereka, sebenarnya mereka senantiasa mempropagandai, membuat senantiasa itu agar syariat-syariat Islam itu seakan-akan tidak sempurna lagi seperti zaman Rasulullah. Jadi mereka kemudian tidak dari sinilah kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya mempunyai ide agar senantiasa nilai-nilai keislaman, syariat Islam itu terjaga, mau tidak mau ya mereka harus diperangi. Walaupun kemudian pada waktu itu Umar tidak setuju. Umar tidak. Kenapa? Loh, karena mereka sudah syahadat, mereka sudah sholat. Terkait mereka tidak mau zakat, ya nggak masalah. Ya, kalau kita lihat salah satu sejarahnya ini, kalau kita lihat, nah ini saya coba cuplikan dari sebuah hadisnya. Lamma tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uslifa Abu Bakar ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian uslifa Abu Bakar, dan Abu Bakar kemudian menjabat sebagai khalifah ba'dahu, setelahnya Rasulullah, wa kafara man kafara minal Arab. Sesungguhnya kemudian banyak orang yang kafir, orang yang senantiasa ingkar dan menjadi kafir dari bangsa Arab. Qala Umar li Abi Bakrin, kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqalin nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asamu minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqil Islam wa hisabu 'ala Allah. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, "Loh, kenapa? Bagaimana kemudian kamu mau memerangi manusia? Faqad qala Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, umirtu an uqatil nas, aku senantiasa akan memerangi manusia hatta yaqula la ilaha illallah, hingga kemudian mereka bersyahadat ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Faman qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah,
Nah, ketika mereka sudah syahadat, asamu minni. Ya, senantiasa manusia itu sudah terjaga. Malahu wa nafsus, yaitu hartanya dan kehormatan jiwanya. Nggak boleh. Ini Rasulullah sudah berdalil begitu loh ya. kata Umar bin Khattab sudah menyampaikan itu. Nah, illa bihaqqi wa hisbabu, kecuali dengan ketentuan syariat, wa hisabu alallahi ta'ala, dan terkait dengan hisabnya hanya Allah yang Maha tahu. Nah, kemudian apa jawaban Abu Bakar kepada Umar ketika memberi pendapat kayak gitu? Subhanallah. Wallahi la uqaddilan nasi man farqa bainas shalah waz zakat. Demi Allah, aku akan senantiasa akan memerangi siapa? Siapa? Farraqa bainas sholati waz zakat. Orang-orang yang senantiasa memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi ini adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Ibarat kata mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Fa inna zakat hakul malihi. Maksudnya zakat itu adalah suatu kewajiban yang ada di dalam harta. La mana'uni qalan kanu yaddahu ila Rasulillah. Loh, seandainya mereka senantiasa kemudian tidak mau memberikan kepadaku ikolan, hanya seutas tali dari talinya unta, kanu yu'adzanuhu ila Rasulillah, yang dulu pada waktu Rasulullah SAW mereka senantiasa memberikan, menunaikannya. Kata Abu Bakar, laqataluhum ala mandihi, maka aku senantiasa akan memerangi mereka atas penolakannya. Jadi di sini ada sikap yang sangat tegas daripada Abu Bakar kepada Umar, padahal kebalikannya seharusnya. Umar itu kan karakternya tegas. Besar, tegas, beda sama Abu Bakar. Abu Bakar itu lemah lembut luar biasa, latifun. Tapi ketika terkait dengan syariat, Abu Bakar sama seperti Rasulullah. Ini kalau terkait dengan syariat, maka kita harus bela, harus dijaga. Sama ketika di zaman Rasulullah, ketika ada orang-orang Yahudi, mohon maaf ya, menghina muslimah yang kemudian membuka auratnya, apa yang dilakukan Rasulullah? Ini syariat dinodain, mohon maaf. Maka pada waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya kemudian memerangi mereka. Tapi sejatinya luar biasa. Terkait dengan misalkan disiksa terkait dengan dirinya, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa lah. Tapi terkait dengan nilai keislaman syariat ini jangan ya, harus dijaga. Ini ternyata ya sama dengan yang dilakukan Rasulullah dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Subhanallah. Kemudian apa jawaban Umar? Nah, di sini faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Fallahi ma huwa illa an ra'aitullah qad saraha sadra Abi Bakr lil qital." Demi Allah, tidaklah dia kecuali apa yang aku lihat, sesungguhnya Allah telah memberikan mujizat. Nggak mungkin ya, karena bukan nabi. Bisa jadi ini adalah sebuah karomah, sebuah karomah kepada Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, untuk memerangi liqital, untuk memerangi kita. Fa'araftu annahu la, kemudian baru Abu Bakar mengatakan fa'araftu, dia mengakui, oh aku baru tahu sesungguhnya ini adalah kebenaran yang harus selalu dijaga. Dan inilah sebuah apa? Nah, kemudian para ulama ya semuanya berisbat. Nah, inilah yang kemudian antara sholat dan zakat tidak boleh dipisahkan. Dan kita banyak tahu ya ayat-ayat Al-Quran atau hadis pun dimana kemudian banyak menyebutkan keduanya. Kalau kita lihat salah satunya ketika surat Al-Bayyinah, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yatuz zakah, ya kan? Wa dzalika dinul qayyimah, ya kan? Itu dua mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Dan sebagai apa? Nilai-nilai daripada syariat Islam yang harus selalu dijaga. Ini itu terkait dengan hadis ini.
Bagaimana kemudian ketika bersyahadat mengikrarkan Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kemudian maka yang harus kasukan dilakukan tidak lain adalah melakukan sholat dan menunaikan zakatnya. Kemudian insya Allah dima'ahum amaluhum, senantiasa mereka adalah terjaga terkait dengan harta jiwa mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah sebuah ketentuan syariat Islam. Jadi sholat, zakat itu adalah sebuah syariat Islam. Tapi kemudian terkait dengan orang-orang yang kemudian sudah masuk Islam kemudian dia melakukan perbuatan, mohon maaf ya, maksiat, zina ataupun mencuri, kalau ketentuan syariat Islam harus ya dia tetap berlaku, tidak harus dijaga. Kalau dia seandainya mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maka harus dipotong tangannya. Kemudian ketika ia berzina, az-zani waz-zaniyatu, zina laki-laki ataupun perempuan, maka juga harus dia fajlidu, ya, maka juga harus dicambuk. Jangan mentang kemudian masuk Islam gitu kan. Oh, semuanya apa yang saya lakukan aman saja, terserah saya gitu kan. Artinya semuanya sudah terjamin. Tapi ketika terkait dengan syariat, baik dia sudah masuk Islam ataupun ya sudah masuk Islam, maka syariat itu juga ketika ada iqab, ketika kemudian ada diat, maka dia harus melakukan itu. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Kemudian kata-kata wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan atas Allah perhitungan mereka. Artinya terkait dengan hisab, amalan hisab itu tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ketika di akhirat kelak. Setiap muslim harus mengimani bahwa dunia tidak akan habis atau selesai begitu saja, akan tetapi setelah kehidupan dunia tidak lain ada yaumul hisab. Ya, kalau orang musyrik itu mohon maaf mereka itu yang bukan dari agama Sawami, mereka tidak meyakini adanya malaikat, tidak adanya surga. Apa yang telah kau usahakan atau kerjakan, jika itu baik maka akan dibalas dengan kebaikan, jika itu kejelekan maka akan dibalas dengan kejelekan. Di akhirat kelak pun juga sama. Ketika mereka melakukan kejelekan, dosa, maka dia masuk neraka. Namun ketika mereka melakukan amal kebaikan, maka balasannya tidak lain adalah surga. Ini salah satu makna daripada hisabum 'alallahu ta'ala, terkait dengan hisab atau kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga ada yang menjelaskan makna hisabum 'alallahu ta'ala, yang dimaksud dengan hisab di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, fa fihi anna man adhhara al-islam wa asarra al-kufr yuqbalu islamu fi dhawahir wa hadha qaulul aktsar ahlul ilmi. Dalam ini menunjukkan bahwasanya orang yang menampakkan keislamannya dan kemudian menyembunyikan kekafirannya, maka secara zahir dia Islam. Dohirnya Islam, sudah masuk Islam sudah secara dohir, dan itu diterima. Dan ini adalah pendapat para ulama. Tapi terkait dengan batin, ya itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya tidak ada yang tahu hati seseorang kecuali Allah. Amma ya'lamu ghaiba illallah. Dan tidak ada sesuatu yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga yang dikisahkan di sini, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik yang luar biasa ya, yang sudah mempropaganda ya, subhanallah. Tapi kemudian Rasulullah pada waktu itu menjaga beliau, karena dia sudah masuk Islam. Jangan sampai kemudian Islam yang kemudian membuat fitnah, masa Islam membunuh sama Muslim. Artinya terjaga. Tapi terkait dengan nanti di akhirat kelak, semua itu adalah kekuasaan Allah. Hanya Allah yang lebih tahu. Secara dohir dia masuk Islam, tapi terkait dengan amalannya, perbuatannya, Allah lah yang insya Allah yang akan menghukumi beliau ya ketika berada di akhirat kelak nantinya. Sudah selesai. Bunda-bunda sekalian, itulah terkait dengan penjelasan atau hadis, makna hadis daripada hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini mengingatkan kita bagaimana kita diminta untuk senantiasa kita sebagai seorang muslim ya punya hiroh
bagaimana ud'u ila sabili, mengajak ya saudara-saudara kita yang belum non Islam, kemudian kita ajak, ataupun ketika kita mengajak bagaimana kita berdakwah dengan cara yang baik, karena pada dasarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Benar-benar sekalian, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu bagi kita dan terkait dengan khazanah ataupun memahami ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Umumnya saya mohon maaf jika ada sesuatu yang salah, itu datanya dari saya sendiri. Jika kebenaran itu tidak lain, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala mendesak itu ada, di saat darurat itu tiba, pertolongan segera menjadi hal yang utama. Dengan ambulans yang selalu siap siaga, membantu yang tidak mampu dan tiada daya, khususnya tenaga pendidik dan keluarganya. Mari bersama salurkan donasi terbaik Anda. Hanya dengan Rp100.000, Anda telah mewujudkan ambulans gratis bersama Lembaga Amil Zakat Tamasa. Donasi Anda dapat disalurkan melalui link donasi.tamasa.org atau melalui transfer rekening Bank BSI 72007324 atas nama Yayasan Tabungan Amal Saleh. Info dan konfirmasi donasi hubungi 0857 555 8001. Mari bersama, peduli sesama.